Selamat datang rekan-rekan di channel ini, channelnya para tenaga honorer. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan terkini penanganan persoalan tenaga honorer yang dibocorkan oleh salah satu anggota DPR RI. Rencananya penghapusan tenaga honorer ini yang tadinya direncanakan pada tahun 2023 ini kembali akan diundur di tahun 2024. Sebenarnya apa alasan utama dari molornya atau diundurnya rencana penghapusan dan penyelesaian persoalan tenaga honorer ini? Silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, penghapusan tenaga honorer berpotensi besar untuk ditunda menyusul salah satu usulan baru yang dimuat di dalam rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Usulan ini akan memberikan tenggat waktu untuk kebijakan penghapusan honorer di Indonesia itu hingga dengan bulan Desember tahun 2024. Hal itu dibocorkan oleh salah satu anggota atau Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Syamsur Rizal. Ia menyebutkan bahwa saat ini pihaknya tengah mendorong agar penghapusan tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara dapat ditunda hingga Desember tahun 2024. Sebenarnya apa alasan utama dari penundaan itu? Ia pun menyebutkan bahwa aturan mengenai penundaan itu tengah dibahas di dalam rancangan undang-undang aparatur sipil negara yang saat ini tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR. Ia menyebutkan bahwa kalau nanti disepakati, maka salah satu pasalnya itu menyebutkan agar tenggat waktu penyelesaian dan penghapusan tenaga honorer itu diundur di bulan Desember tahun 2024. Syamsur Rizal menegaskan bahwa tenggat waktu itu nantinya akan dipakai untuk proses alih status dari honorer menjadi P3K. Menurut dia, proses peralihan itu nantinya akan termasuk salah satu seleksi hingga tes untuk menentukan para tenaga honorer ini bisa menjadi P3K atau tidak. Nah, rekan-rekan sekalian, ternyata alasan utama kenapa waktu penghapusan tenaga honorer ini diundur adalah agar sisa waktu itu digunakan untuk proses alih status dengan melalui proses seleksi hingga tes untuk menentukan para tenaga honorer ini bisa menjadi P3K atau tidak. Nah, rekan-rekan, saya kira alasan ini adalah alasan klasik ya. Oleh karena yang lalu juga seperti itu. Tapi mudah-mudahan apa yang direncanakan pemerintah ini itu bisa berjalan dengan baik. Artinya P3K itu bisa melalui proses seleksi, tetapi tentu proses seleksi ini juga harus mempertimbangkan kemampuan, kompetensi, dan masa kerja para tenaga honorer. Syamsur Rizal menyebutkan bahwa pihaknya sebenarnya ingin menyelamatkan secara langsung sehingga sampai dengan Desember 2024 itu selesai semua. Artinya persoalan tenaga honorer ini bisa selesai di Desember tahun 2024. Terangkat semua menjadi minimal P3K. Kalau mereka yang bisa diselamatkan menjadi PNS itu lebih bagus lagi. Sebagai catatan, saat ini terdapat 2,3 juta honorer sesuai dengan apa yang terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara. Dan memang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menegaskan bahwa penghapusan honorer ini tidak akan menimbulkan pemutusan hubungan kerja secara massal yang menjadi salah satu komitmen dari Presiden Joko Widodo. Kemudian yang paling utama adalah penghapusan itu tidak menyebabkan pembengkakan anggaran. Jadi memang persoalan anggaran selalu menjadi persoalan di dalam penyelesaian persoalan tenaga honorer. Kemarin sempat mencuat wacana bahwa sebelum penghapusan tenaga honorer di 2023 ini sempat mencuat wacana bahwa honorer akan diangkat menjadi P3K. Nah,
Tentu kabar itu, dengan adanya kabar ini bisa mengkantar kabar itu bahwa kabar itu belum sepenuhnya diakui kebenarannya, oleh karena memang pemerintah atas pertimbangan persoalan anggaran, maka kebijakan penghapusan tenaga honorer ini bisa ditunda hingga dengan Desember tahun 2024. Tenggat waktu yang ada itu pemerintah akan menggunakannya di dalam proses alih status dari honorer menjadi P3K, sehingga nantinya proses seleksi hingga proses tes itu akan menentukan para tenaga honorer ini apakah bisa menjadi atau diangkat menjadi P3K atau tidak. Sementara itu rekan-rekan sekalian, saat ini pemerintah telah mempersiapkan proses seleksi CPNS dan P3K untuk tahun 2023. Proses seleksi ini dianggap sebagai jalan atau kebijakan pemerintah yang bisa dilakukan saat ini untuk bisa mengangkat para tenaga honorer ini menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di proses seleksi pada tahun 2023 ini pemerintah sudah menetapkan formasi dan setidaknya sebanyak 80% formasi untuk seleksi PNS dan P3K pada tahun 2023 itu memang dikhususkan dan memang untuk diperuntukkan bagi para tenaga honorer. Dan 20%-nya itu memang disiapkan untuk para pelamar umum. Masyarakat tentu yang ingin berminat mengikuti seleksi CASN meliputi calon pegawai negeri sipil maupun P3K itu diharapkan agar bersiap, termasuk kepada para tenaga honorer, itu diharapkan agar mempersiapkan segala persyaratan, salah satunya adalah SK pengangkatan menjadi tenaga honorer. Sebab berdasarkan surat edaran yang beredar, itu rencananya pada tanggal 17 September tahun 2023 pendaftaran CPNS dan P3K itu akan segera dibuka. Nah, rekan-rekan sekalian, surat yang beredar itu merupakan usulan dari BKN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Untuk formasi calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K yang akan dibuka akan ditujukan kepada instansi di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Jalur karir yang dibutuhkan pun beragam dari mulai guru hingga tenaga kesehatan. Nah, rekan-rekan sekalian, calon aparatur sipil negara untuk formasi di tahun 2023 ini seperti yang saya katakan tadi, memang 80% formasi itu disiapkan memang khusus untuk mengakomodir tenaga honorer, kemudian 20% itu untuk mengakomodir pelamar umum. Mumpung masih ada waktu kepada para rekan-rekan yang ingin mengikuti seleksi tersebut, sebaiknya menyiapkan beberapa persyaratan umum yang sebelum-sebelumnya itu bisa dipersyaratkan. Sebagai contoh misalnya bisa mempersiapkan dokumen kartu keluarga, KTP, ijazah, transkrip nilai, serta dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis dan instansi yang akan dilamar. Salah satunya untuk para tenaga honorer adalah SK pengangkatan untuk yang berstatus sebagai tenaga. Nah, rekan-rekan, bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap kebijakan ini? Haruskah tenaga honorer yang berjumlah 2,3 juta orang ini harus menunggu waktu lagi, harus bersabar kembali untuk menunggu kebijakan-kebijakan yang memihak dari pemerintah? Kita tunggu saja kebijakan selanjutnya seperti apa setelah rancangan undang-undang ASN ini bisa disahkan. Rekan-rekan, demikian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.